Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk ke materi kita yang terakhir di semester ini, di mata kuliah Fisika Dasar 2A, yaitu tentang fisika modern. Nah, ada yang sudah membaca materi atau bisa memberikan pendapat apa perbedaan fisika modern dengan fisika klasik? Saya akan kasih poin. Ayo, ada yang bisa? Apa perbedaan fisika modern dengan fisika klasik? Atau saya ganti ya pertanyaannya. Kenapa fisika modern itu lahir? Apakah tidak cukup dengan fisika klasik? Ada yang sudah membaca atau pernah baca gitu disampaikan? Saya, Bu. Oke, siapa namanya? Eve, Bu. Eve, silakan Eve. Menurut saya, Bu, fisika modern itu lahir karena fisika klasik tidak, karena ada kekurangan pada fisika klasik, Bu, di mana si fisika modern itu lebih mempelajari tentang materi dan energi pada skala atomik, subatomik, atau fenomena gelombang kuantum, Bu. Itu tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik, Bu. Jadi diteruskan ke fisika modern. Oke. Sebentar. Jawabannya sudah sangat baik dan sudah benar, tapi saya sebentar setting apa saya ya, supaya bisa nanti saya tulis nama kalian setiap kali menjawab ya, sebentar. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 Mei ya. Sudah. Nah, jawaban dari layar saya sudah terlihat kembali? Oke, sudah terlihat. Nah, yang pertama itu si Eve ya. Jawaban Eve sudah tepat, bahwa memang awalnya zaman dahulu itu yang masih dipakai adalah teori fisika klasik. Ya, jadi mulai dari bagaimana tentang mekanika, bagaimana tentang
gelombang, bagaimana tentang bahkan arus listrik, seperti itu semua menggunakan teori mekanika klasik. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, ada hal-hal yang tidak bisa dituntaskan atau dijelaskan dengan baik menggunakan teori mekanika klasik. Jadi, salah satu penemuannya itu adalah tentang dari si Huygens. Sebenarnya yang membuat rusuh, kalau kita bilang ya, yang membuat rusuh itu Huygens. Sebelumnya itu pada mekanika klasik ya, Newton atau Huygens itu memandang bahwa partikel dan gelombang merupakan dua hal yang berbeda dan tidak mungkin kedua sifat ini dimiliki oleh kuantitas fisika yang sama. Ya kan? Namun pada saat itu timbul perdebatan luar biasa karena teori dan eksperimen yang dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda. Ada yang hanya partikel dan ada yang hanya gelombang. Sementara si Newton itu bisa membuat suatu eksperimen yang menunjukkan bahwa cahaya itu adalah partikel. Dan si Huygens itu menunjukkan melalui eksperimennya cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Jadi kan agak tanda tanya besar kan. Jadi sebenarnya kok bisa si Kevin sudah itu bisa jadi ketua kelas ya kan, ketua kelas di TE dan juga ketua kelas di TB. Ini contoh ya. Ketua kelas di TB itu siapa? Prosperas ya? Satria, Bu. Iya. Benar atau salah saya? Salah, Bu. Salah, Bu. Salah. Jadi siapa ketua kelas di TB? Satria, Bu. Satria. Oke. Jadi kok bisa gitu kan? Harusnya kan ya ketua kelas ya satu-satu saja gitu. Yang kayak gitu juga untuk cahaya ini. Dia kok bisa sebagai partikel dan dia sebagai elektromagnetik. Teorinya kan enggak, dia harus satu-satu. Ya kan? Nggak bisa kita katakan bahwa oh itu salah. Sebenarnya Newton yang paling benar itu Newton. Cahaya adalah partikel. Cahaya tidak mungkin jadi gelombang. Itu tidak bisa kita anulir karena memang si Huygens ini sudah membuat suatu eksperimen dan perhitungan analisis bahwa cahaya bisa sebagai gelombang. Nah, karena kerusuhan inilah jadinya ini berarti ini. Clear all my drawing sudah. Sebentar ya. Ini betul. Kelihatan nggak sebenarnya saya lagi menghapus? Kelihatan, Bu. Oke, sudah. Nah, saya lanjutkan kembali ya. Karena pendekatan teori fisika klasik tidak mampu menjelaskan perdebatan ini, jadi beberapa ilmuwan itu mengusulkan ada teori yang baru yang namanya fisika kuantum. Fisika kuantum, oke? Nah, jadi si pelopornya itu si Albert Einstein ya. Kalau misalnya kayak bahasa saya ya, bahasa kita, ya udah nggak usah kita ribut. Coba nanti saya lakukan eksperimennya. Nah, ternyata si Planck dan juga Albert Einstein itu berhasil membuktikan bahwa sebenarnya cahaya itu memiliki sifat dualisme cahaya. Cahaya itu memiliki sifat dualisme atau istilahnya dengan dualisme cahaya. Oke? Nah, jadi si Albert Einstein saya katakan penemuan itu tentang fotolistrik. Nah, fotolistrik ini menjelaskan bahwa gelombang itu bisa sebagai partikel. Nah, sedangkan si Max Planck, dia menemukan suatu eksperimen bahwa cahaya yang sama bisa dipandang atau bisa menunjukkan sifat-sifat sebagai gelombang.
gelombang. Ini saya bikin bukan nih, cahaya itu adalah sebagai partikel, tidak ada gelombangnya. Oke. Ini adalah awal mula fisika kuantum yang menjadi dasar pengetahuan fisika untuk kita semua. Oke. Nah, selanjutnya ini era fisika klasik akan dibahas kembali ya sedikit lagi. Balik ke belakang, perilaku partikel dan perilaku gelombang. Ya. Partikel itu zaman sebelum ada yang namanya fisika modern atau pada masa fisika klasik, partikel itu dipandang sebagai elektron, proton, neutron. Jadi kalau misalnya yang zaman dahulu ini suatu atom, oke, di sini adalah inti atom. Misalnya satu aja hidrogennya, ini inti, ya, ini elektron, oke. Ya udah di luarnya karena ini cuma satu sama satu itu ada yang namanya neutron, ya, itu namanya atom. Ya kan? Nah, kemudian ada juga sebagai gelombang ya, radiasi elektromagnetik itu contohnya cahaya sinar X dan cahaya sinar gamma. Itu dipandang sebagai suatu gelombang. Nah, pada penelitian si Isaac Newton ya kan yang menyatakan bahwa cahaya suatu partikel, dia menunjukkan teori yang namanya teori kospulkular. Sedangkan Huygens, dia itu menunjukkan eksperimen yang sama yaitu di bab 17. Cahaya itu terdiri dari gelombang-gelombang yang dia tunjukkan melalui eksperimen interferensi dan dispersi. Oke? Jadi yang kita pelajarin yang kemarin itu adalah kan cahaya, tapi kan cahayanya itu kalau misalnya cahaya melewati dua buah kisi pada suatu layar terbentuk garis terang gelap. Nah, itu ditunjukkannya berarti membentuk ini tunjukannya itu berarti dia adalah cahaya sebagai gelombang. Kenapa? Karena kan terang gelap ya. Kalau kita buat nanti bentuknya itu ini. Bentuknya itu yang kayak gini. Ya kan? Ya, paham semua? Yang ini terang, yang daerah atas itu adalah terang, yang di daerah bawah itu adalah gelap. Oke. Nah, selain itu, ada juga eksperimen dari teori penunjang gelombang Huygens. Yang pertama, interferensi gelombang oleh Thomas Young, kemudian ada juga persamaan gelombang dari si Maxwell, kemudian ada percobaan dari Hertz. Ini semua menunjukkan bahwa sebenarnya, ternyata cahaya itu juga sebagai gelombang ya. Ini si Young itu dia itu melakukan percobaan interferensi dan difraksi pada celah ganda. Kalau yang tadi dia cuma menunjukkan interferensi dan dispersi. Dia tidak bilang celah berapa, ya. Kemudian ada si Maxwell, ya. Maxwell udah kita bahas sebelumnya yaitu tentang medan listrik magnet. Bisa balik ya. Jadi kalau listrik bisa menghasilkan magnet, magnet bisa menghasilkan listrik. Nah, itu kan gelombang elektromagnetik. Ya kan? Nah, itu masuk juga penunjang dari si teori Huygens. Selanjutnya ada si Hertz, dia itu juga menunjukkan eksperimen tentang gelombang itu mengalir secara kontinu dan terdiri dari gelombang-gelombang. Itu Hertz. Nah, dengan kata lain, pada gelombang juga berlaku si prinsip superposisi. Amplitudo sesaat pada suatu titik tertentu adalah hasil dari penjumlahan masing-masing kuantitas gelombang tersebut atau saat itu, gitu ya. Itu superposisi. Ingat aja, superposisi adalah penjumlahan. Nah, ini yang tadi yang sudah kita bahas. Nah, ini dia. Nah, tadi kan itu adalah teori penunjang si Huygens kan, yang menyatakan bahwa apa sih yang menunjang menguatkan gitu teori si Huygens kan. Nah, sekarang kita bahas teori atau eksperimen yang menguatkan dari si Newton. Yang pertama, spektrum radiasi benda hitam. Kemudian efek fotolistrik ini saya bilang tadi si Albert Einstein. Kemudian spektrum dari sinar X, hamburan dari Compton, dan spektrum optik. Ya. Jadi semua eksperimen yang ini itu menguatkan teori bahwa cahaya itu adalah partikel. Nanti kalau kalian masih penasaran, kalian bisa lihat itu fotolistrik itu seperti apa. Fotolistrik itu, misalnya ini ada tabung kosong, sudah ada dibikin di sini slit celah.
Kemudian di sini ada di sini itu ada layar. Oke. Ketika ditembakkan di sini cahaya, ini secara umum ya, cahaya. Oke, di sini ada medan magnet ya. Ketika ditembakkan, dia itu membentuk pola-pola. Gitu. Nah, dengan kata lain, pola-pola yang dibentuk itu seperti titik-titik ya. Oh, ternyata berarti dia partikel. Ya. Nah, di sini disimpulkan bahwa energi radiasi elektromagnetik tidak lagi kontinu, tetapi dalam bentuk energi yang diskrit yang disebut dengan foton. Kalau tadi gelombang itu kan kontinu ya. Contohnya yang tadi yang kita bikin itu yang interferensi. Interferensi itu kan interferensi termasuk cahaya sebagai gelombang, benar? Yang dikatakan dengan kontinu kan berarti berkelanjutan kan, tidak ada putusnya kan, kontinu. Nah, kan bentuknya kan gini ya. Sebelumnya kan gini kan? Iya enggak? Ini yang namanya kontinu. Sedangkan kalau misalnya dia itu berbentuk diskrit berarti dia satu-satu. Yang tadi saya bilang di sini satu, di sini satu, atau cuma beberapa, tergantung dari berapa kecepatan yang saya tembakkan pada celah. Jadi ini cahayanya itu harus cepat dia. Sekian meter per second, kemudian apa yang terbentuk di sini. Itu menunjukkan bahwa ternyata terbentuk ya titik-titik. Nah, titik-titik ini kan merupakan suatu energi yang diskrit atau yang disebutlah ini adalah foton. Oke. Nah, energi elektron yang dibebaskan cahaya bergantung pada frekuensi cahaya itu. Ini adalah era fisika modern. Nah, itulah yang tadi era fisika klasik ya, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Nah, kebingungan para ilmuwan tentang sifat dari si cahaya yang bisa jadi gelombang dan bisa jadi sebagai partikel gitu. Nah, ternyata jawabannya adalah si foton atau gelombang ya kan itu sorry saya terpotong. Nah, ternyata terlihat lagi ya, foton dan gelombang itu merupakan suatu sifat yang memang ada di cahaya. Jadi contohnya tadi saya bikin si Kevin. Si Kevin kok bisa ya jadi ketua kelas ITE dan di PB? Tahu nggak ternyata? Ternyata memang orang yang sama. Kok bisa? Ya karena memang dia ngambil 2 jurusan dalam waktu yang bersamaan misalnya. Jadi si Kevin ingin dapat gelar ST sama-sama ST, tapi dia expert di bidang elektro dan juga expert di bidang bioproses. Jadi kayak gitu juga ini cahaya. Gitu. Ini merupakan sifat yang sama. Sifat yang ada pada cahaya gitu ya. Nah, ini saya rangkum saja, ini nanti kalian bisa baca semua. Intinya gini. Ini yang seperti yang disampaikan sama si Eve tadi bahwa ini merupakan cikal bakal dari aplikasi implementasi dari teknologi yang kita pakai sekarang. Ada hal-hal yang tidak bisa dijawab di fisika klasik, bisa dijawab di sini. Contohnya seperti bagaimana sebuah bintang bisa bersinar. Karena di fisika klasik itu tidak bisa disebutkan bintang bisa bersinar, matahari bisa bersinar, itu nggak bisa dijelaskan di mekanika klasik. Ya kan? Sorry, di fisika klasik. Sedangkan di fisika modern itu bisa, ya kan? Jadi fisika modern itu menjawabnya partikel sebagai suatu gelombang, ya kan? Kemudian di sini juga di fisika modern juga dibahas. Sorry, saya lanjutkan kembali. Jaringan saya nampaknya lagi bermasalah ini. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, di fisika modern juga itu membahas tentang semikonduktor, ya kan? Di mana bagaimana logam bisa mengantarkan listrik, atau misalnya bahan yang bukan logam dan juga bahan yang bukan isolator, yakni semikonduktor bisa mengantarkan listrik. Itu ya dikatakan semikonduktor.
Nah, di semikonduktor itu merupakan cikal bakal munculnya transistor. Nah, transistor itu kita pakai untuk apa? Untuk semua mikroelektronik. HP kalian juga sebelum bisa jadi seperti itu juga melewati proses ini. Nanti kalau misalnya yang TE ngambil mata kuliah elektronika sama saya itu akan masuk ke sini. Tapi ya itu hanya khusus untuk penjurusan TE. Memang mereka wajib belajar ini, ya. Nah, saya baca lagi. Pada topik ini kita akan mengeksplorasi dunia subatomik menggunakan pendekatan mekanika kuantum. Jadi kita udah cukup itu dengan menggunakan fisika klasik, kita dan mekanika klasik. Kita akan bahas tentang mekanika kuantum. Meskipun banyak topik ya dalam mekanika kuantum yang bertentangan dengan pandangan dunia akal sehat kita, itu biasanya tentang astronomi itu ya. Jadi agak sedikit susah dipahami gitu kan ya, tapi yang bisa kita yang umum-umum aja dulu tentang mekanika kuantumnya. Ya salah satu contohnya misalnya tentang lubang hitam, banyak sekali mekanika kuantum tentang Big Bang itu masih bisa lah ya, masih bisa kita pahami. Tapi banyak sekali teori-teori tentang astronomi, galaksi dan sebagainya itu yang agak susah. Tapi kita bahas di sini yang umum-umum saja dulu. Teori ini menyediakan kerangka kerja yang telah teruji untuk menggambarkan dunia subatomik. Nah, selama belajar dan selama bereksplorasi. Nah, kita bahas ya, ini materi lanjutan kita, foton dan gelombang materi. Pada fisika kuantum, ya, digunakan untuk mempelajari hal-hal yang mikroskopik atau subatomik. Jadi sangat udah lebih kecil daripada atom gitu. Jadi kita benar-benar bahas tidak lagi atom terdiri dari proton dan elektron dan neutron, tapi justru lebih kecil lagi dari situ. Elektron yang kita bahas. Mana pada level subatomik banyak besaran fisika yang ditemukan dalam jumlah terkecil yang disebut elemen atau kelipatan bilangan bulat dari elemen tersebut. Nah, jumlah ini disebut dengan kuantisasi partikel elementer. Jumlah partikel elementer yang terkait dengan kuantitas disebut dengan kuantum atau kuanta atau jumlahnya banyak. Gitu. Jadi ini contohnya ya analoginya. Di Indonesia ada satuan terkecil uangnya dinyatakan dalam 1 rupiah. Bisa dianalogikan bahwa 1 rupiah adalah kuantum atau mata uang rupiah. Anehnya, perhatikan anehnya, radiasi elektromagnetik cahaya juga diukur dengan satuan kuanta yang disebut dengan foton. Ini berarti bahwa cahaya dipandang, ya kan? Ini berarti bahwa cahaya dibagi menjadi bilangan bulat dari paket dasar foton. Paham nggak sampai di sini? Atau kita baca sekali lagi? Paham nggak sampai di sini? Tadinya kan kalau di Indonesia satuan mata uang terkecil adalah rupiah kan, yaitu 1 rupiah. Berarti paling kecil itu kan. Tapi ternyata kalau misalnya kita pandang lagi cahaya, kita kembali ke cahaya, ya kan? Radiasi elektromagnetik juga diukur dalam satuan kuanta yang disebut foton. Ini berarti bahwa cahaya dibagi menjadi bilangan bulat dari paket dasar foton. Bisa? Kita nggak usah ke rupiah. Kalau misalnya gelombang sebagai cahaya sebagai gelombang, satuannya ya udah 1 gelombang, 2 gelombang, ya kan? Tapi ternyata kalau cahaya kita pandang dari sisi radiasi elektromagnetiknya atau cahaya yang menunjukkan sifat partikelnya, ternyata satuannya itu foton. Nah, itu kan berarti berbeda ya. Berbeda kan? Dengan kata lain, tergantung dari sifatnya, kalau kita mau pandang dia sebagai partikel-partikel, sebagai gelombang-gelombang, tapi ingat satuannya. Kalau misalnya kita mau bahas tentang cahaya sebagai partikel, berarti satuannya foton. Kayak gitu. Kita nggak bisa pakai satuannya gelombang. Inilah dia. Bisa? Bisa? Ada yang tahu nggak mata uang yang lebih kecil daripada rupiah zaman dahulu? Sen, rupiah. Kalau di India rupiah, sen.
Ada yang tahu? Pernah baca misalnya? Nggak ada, Bu. Memang paling kecil rupiah, Bu. Oke. Penjelasan saya yang tadi paham ya? Atau masih bingung? Oke. Saya lanjutkan kembali. Jadi, pada cahaya besarannya apa yang diukur? Nah, yang diukur itu adalah frekuensi dan panjang gelombang, ya. Nah, rumusnya itu dapat kita lihat di sini. Frekuensi sama dengan hasil perbandingan antara kecepatan cahaya dengan panjang gelombangnya. Kecepatan cahaya rumusnya itu ini. Sebenarnya ini udah dibulatkan ya, 3 kali 10 pangkat 8. Nah, namun mengingat frekuensi tertentu, energi total radiasi dapat dikuantisasi dengan jumlah elementer E yang diberikan dengan rumus ini. Gitu. Jadi ternyata frekuensi itu ya udah C per panjang gelombang kan. Tapi ya kan karena frekuensi itu bernilai sesuatu, energi total radiasinya dapat dikuantisasi. Kalau dikuantisasi berarti dapat dihitung. Dapat dihitung per satu-satu gitu. Jadi dikuantisasi dengan jumlah elementer energi E yang diberikan. Oke. Dan nilai H itu kita langsung genapkan saja. Nah, kalau tergantung satuannya, kalau dalam joule per joule second itu ini 6,63 kali 10 pangkat minus 34. Kalau dalam satuan elektron volt second itu 4,14 kali 10 pangkat minus 15. Ini tolong dihafal. Jaga-jaga misalnya pada saat ujian itu tidak muncul, ya. Dianggap ini suatu pengetahuan umum seperti 1 meter sama dengan 1000 mm. Itu tuh pengetahuan umum. Atau kolom, kolom gitu. K-nya itu berapa? Titik kali 10 pangkat 7. Kan ada kan? Hukum kolom apa rumusnya? FC sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat kan? Nah, K-nya ini masih ingat berapa? Sesuatu dikali 10 pangkat min 7. Masih ingat? Ini berapa nilai K-nya? Irasela masih ingat berapa ini nilai K-nya? Ini FC. Biar kalian buka buku kalian yang lain lagi ya. Untung sudah lewat ini materi tidak keluar di UAS. Oke. Saya lanjutkan. Ini yang tadi saya sebutkan tentang penemuan dari si Einstein yang menunjukkan bahwa cahaya bisa menunjukkan sifatnya sebagai partikel. Jadi di sini ada suatu ruang vakum, oke. Di sini ada quartz window atau saya bilang jendela quartz ya dari quartz. Kemudian di sini incident light atau cahaya masuk, oke, cahaya masuk. Di sini ada apa ya? Saya bikin dihubungkan lah ya pada sliding kontak supaya bisa dilihat efeknya nanti tentang arus dan juga nanti voltage ya di sini ya. Nah, kemudian sini kita baca bersama, ketika cahaya gelombang pendek meradiasi ke permukaan logam, elektron pada logam akan tereksitasi dan keluar dari permukaan logam. Jadi, di sini diberikan cahaya masuk pada suatu logam. Ini ada logam di sini ceritanya. Ya. Jadi ada logam diberikan suatu cahaya, ternyata elektron pada logam tersebut tereksitasi, membentuk pola-pola. Elektron yang keluar disebut dengan fotoelektron. Dan fotoelektron ini menghasilkan arus listrik. Ya. Saya ulangi kembali. Si Einstein itu melakukan suatu eksperimen, di sini ada suatu tabung, ada logam dan di sini ada celah masuk. Nah, dia memberikan memberikan suatu cahaya dengan kecepatan tertentu melalui celah ini. Kemudian setelah
cahaya itu mengenai logam, ternyata ada elektron yang terlepas atau tereksitasi. Elektron yang tereksitasi ini keluar dari permukaan logam dan bisa dideteksi. Apa buktinya bahwa misalnya ada elektron yang bisa keluar, ternyata ada arus listrik yang mengalir. Syarat dari arus listrik yang mengalir itu adalah adanya aliran elektron. Iya kan? Kalau misalnya tidak bisa, kalau misalnya lampu ini atau misalnya tidak ada arus listrik yang mengalir, ya kan? Misalnya di sini tidak ada, ini nggak ada lampu sih dibikinnya. Kalau tidak ada penyimpangan pada voltmeter atau amperemeter, berarti kan tidak ada arus listrik. Kalau tidak ada arus listrik, berarti kan tidak ada elektron yang mengalir. Iya enggak? Nah, ternyata ini ada penyimpangan pada garis voltmeter, ya kan? Kalau kayak multimeter, voltmeter dan juga amperemeter, berarti ada tegangan ini, ada arus listrik. Kalau ada arus listrik, berarti ada elektron yang mengalir. Kalau ada elektron yang mengalir, berarti memang ada elektron di sini. Nah, dari mana? Bisa nggak sebenarnya cahaya buat menghasilkan elektron? Enggak kan? Nah, itu konsep yang dulu. Tapi ternyata di fisika kuantum semua itu buyar. Jadi mereka harus kita reset up kembali pengetahuan kita. Di sini membuktikan eksperimennya ternyata bisa elektron dihasilkan dari cahaya. Elektron dihasilkan dari cahaya, ya kan? Ternyata setelah dikaji ulang, bukan cahaya yang menghasilkan secara tidak langsung cahaya ini menguraikan elektron yang ada pada logam. Makanya cahaya dipandang sebagai partikel. Gitu. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini, Graciela? Oke ya. Nah, percobaan efek fotolistrik atau percobaan ke-1 ya, percobaan ke-1 dia, fotoelektron akan berhenti oleh stopping voltage atau phase stop. Energi kinetik paling besar dari fotoelektron ini bernilai ini. K sama dengan E elektron, besarnya elektron dengan nilai stopping voltage. Kmax tidak bergantung dari intensitas cahaya. Satu foton berinteraksi dengan satu elektron. Ya. Nah, ini efek fotolistriknya. Percobaan efek fotolistrik yang kedua yang dicoba. Efek fotolistrik tidak terjadi ketika frekuensi cahaya lebih rendah dari frekuensi cut-off. Jadi ternyata ada frekuensi tertentu yang bisa membuat elektron pada logam itu keluar atau tereksitasi. Gini. Saya kembali dulu ya ke mekanika klasik. Ya. Kalian pernah nggak lihat parang? Kalau misalnya dipanaskan sampai merah sekali, terus sama tukang ahli besi, itu dipukul-pukul ada loncatan api. Ada yang masih tahu nggak? Pernah lihat nggak? Nah, loncatan api itu adalah elektron yang tereksitasi. Jadi elektron yang tereksitasi, kalau nggak dipukul itu parang yang tadi yang sudah dibakar membara, itu nggak akan ada loncatan, kan? Ya nggak? Atau misalnya kita ada ahli besi yang mau mengelas atau menggergaji logam dengan cara dipanaskan dulu. Kan ada kayak green, apa ya namanya? Bukan gerinda, apa sih namanya? Tahu nggak kayak yang bunyi, terus dia ada lompatan-lompatan api? Oke? Nah, itu elektron yang tereksitasi. Dengan kata lain kan harus ada gangguan dari luar kan, atau perlakuan dari luar kan, eksternal kan. Kalau nggak ada dari eksternal itu nggak akan bisa terlompat kan, nggak akan bisa keluar kan elektronnya kan. Nah, itu juga seperti ini. Jadi ternyata di eksperimen kedua dari si Albert Einstein itu harus ada frekuensi minimal dan nilainya tertentu, baru bisa muncullah sifat-sifat dari cahaya sebagai partikel, atau dengan kata lain, setelah saya pakai frekuensi tertentu, barulah si elektron pada logam itu tereksitasi kayak gitu. Nah,
Frekuensi minimal tersebut dinyatakan dengan istilah frekuensi cut-off. Nah, tidak peduli seberapa kuat intensitas cahaya yang dimiliki, yang paling penting adalah frekuensinya. Sudah? Satu foton dengan energi yang lebih besar dari fungsi kerja pi akan mengeluarkan satu elektron dari permukaan logam. Jadi satu proton menghasilkan satu elektron. Jadi kalau misalnya 2 foton ya 2 elektron gitu. Ya. Ini efek fotolistrik. Sampai di sini ada yang mau ditanya biar kita istirahat dulu sekitar 3 menit. Ada yang mau ditanya, Eve? Kalau ada yang mau minum seperti si Kevin, silahkan ya. Saya juga izin minum. Kevin, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, aman sentosa sampai di sini? Bisa. Ya, barusan siapa yang bersuara? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Efek fotolistrik. Nah, persamaan efek fotolistrik, ya kan? Kedua percobaan tersebut dapat dirangkum dalam persamaan berikut ini yang juga menjelaskan hukum konservasi energi. Masih ingat hukum konservasi energi ya? Kalau misalnya yang dulu itu E mekanik ya, E mekanik sama dengan E kinetik ditambah E potensial. Potensial kita rumuskan waktu itu apa ya? EH ya? EP ya. Energi kinetik apa? Masih ada yang ingat Yobel? Tahu Yobel? Yang setengah MP kuadrat. Oke, good. Setengah MP kuadrat. Kalau energi potensial, Nela? Gimana? MGH. Oke, good. Ini MGH. Oke. Ini adalah energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik dengan energi potensial. Ya kan? Nah, ternyata di sini juga sama gitu ya. Jadi penjumlahannya itu bisa dijelaskan di sini. HF sama dengan Kmax ditambah dengan Pi. Nah, ini adalah photoelectric equation. Dengan Kmax itu nilainya yang ini tadi. Kan tadi udah disebutkan ya Kmax itu sama dengan elektron dikali voltage stopnya. Kemudian voltage stop itu sama dengan ini. Nilai kemiringan grafik H per E dan perpotongan terhadap sumbu vertikal tegak dari negatif Pi per E itu kurva yang tadi. Kurva yang ini. Oke. Nah, kalau misalnya melihat dari kemiringan, yang ini juga bisa dilihat ya, tapi saya tidak akan terlalu jauh di sini karena nanti ini apa ya? Kalau untuk fisika ini wajib diketahui. Kalau kalian saya akan tidak terlalu tidak terlalu memaksakan gitu ya. Jadi ini hanya berdasarkan rumus saja, ya kan? Rumusnya itu H per E itu kalau hanya itu yang mana di sini nggak dibikin ya di atas. Nah ini slope itu kemiringannya bisa dilihat di sini, ya kan? H per E berarti di sini hanya itu AB terus kalau misalnya E itu adalah BC. Nah ini kan yang E frekuensi yang di atas gitu ya. Selanjutnya tinggal dimasukkan nilainya. Kalau kayak gini kan berarti selisih ya, selisih. Masukkan selisihnya terus tinggal dibagi, dapatlah di sini slope-nya ini. Nah, selanjutnya slope-nya itu dikalikan dengan nilai E. Dan dapatlah nanti nilainya ini. Ini adalah nilai konstanta. Jadi kalau waktu yang bagi yang SMA, waktu Kevin SMA kan? Oke. Kalian kan langsung tinggal pakai nilai yang ini kan?
Ya kan Kevin? Nah, sebenarnya nilainya ini tuh muncul dari kurva yang ini. Jadi dikasih beberapa titik-titik data antara frekuensi terhadap phase stop-nya, terus dihitung-hitung dapatlah nilainya yang ini. Oke. Nah, ini ternyata foton juga memiliki sifat momentum gitu ya. Nah, ini adalah disebut dengan fotomomentum. P sama dengan HF per C. HF, kalau F per C itu kan tadi kan dikasih tahu ya, kalau F itu sama dengan C per lambda kan? Benar? Berarti C sama dengan ini kali ini kan F dikali lambda kan? Ya. Sehingga mulai dari rumus yang ini, P sama dengan HF per C. Tinggal dimasukkan nih. Tinggal dimasukkan. F itu sama dengan apa? F itu sama dengan apa? Karena miring ya, agak susah dipahami ya. Saya ulang. Masih ingat rumus F, hubungan antara F, C per lambda, benar? Benar? Oke. Kalau begitu, di sini saya bikin, oke. Kalau begitu ya, rumus yang ini ya. Kita masukkan ya, P sama dengan HF per C. Coba kita masukkan F-nya. Sama dengan H dikali C per lambda kan? Dibagi dengan C, benar? Benar? Benar, Bu. Oke, berarti tinggal kita gini kan. C per lambda, ini kan sebenarnya dibagi 1 kan? Ya kan, dikali 1 per C. Bagi-bagi, makanya hasilnya P itu H per lambda. Nah, ini. Bisa? Bisa sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Saya hapus ya, karena di sini kita akan bahas gambar. Nah, ini adalah metal detektornya, ya kan, metal detektor. Nah, di sini adalah sinar masuk, ya kan. Kemudian ketika metal detektornya itu kita buat dengan sudut tertentu, pola yang dibentuk itu kayak gini. Ini panjang gelombang, ya kan, mulai dari 70 sampai 75 dengan sudutnya ini. Jadi ternyata ya memang dia menunjukkan intensitas yang berubah, ya kan, kemudian nilainya juga yang berubah. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata foton juga memiliki sifat momentum. Semakin cepat dia itu seperti apa, gitu. Hasil yang ditunjukkan. Ya. Nah, ini foton ternyata juga memiliki momentum. Cukup hukum ini memenuhi prinsip hukum pergeseran Compton. Nah, di sini konservasi energi kan udah dikasih tahu ya, ini HF sama dengan HF aksen ditambah K. Ya. Karena elektron yang terlepas dari permukaan logam, kelanjutannya mendekati nih ya. Kelajuannya mendekati kecepatan cahaya, kita harus menggunakan besaran relativistik K gitu ya. Jadi K sama dengan mc kuadrat gamma dikurang 1, dengan gamma adalah faktor Lorentz. Nah, ini adalah rumus, nanti tinggal kalian masukkan saja. Maksud saya gini ya, kalau pada energi kinetik pada fisika klasik, saya bikin di sini klasik ya kan, itu kan PK-nya itu kan sama dengan setengah mv kuadrat kan. Nah, pada fisika modern dia tidak seperti itu. Dia itu kan rumusnya tadi itu adalah K ditambah Pi kan? Ya kan? Nah, ini adalah ibaratnya itu adalah energi kinetiknya. K. Nah, rumus energi kinetiknya itu ini. mc kuadrat lambda dikurang 1. Di mana lambda itu adalah ini. Kayak gitu. Ya.
Nah, di sini ada gambar bagaimana misalnya ada suatu cahaya. Nah, cahaya yang dikasih bukan cahaya tampak. Kan cahaya itu banyak jenis ya. Sinar itu kan banyak jenis ya. Sinar tampak, sinar gamma, sinar ultraviolet, ya kan? Ada sinar beta gitu ya. Nah, di sini dikasih sinar X. Sinar X terus ternyata menumbuk suatu logam. Nah, elektron pada logam tersebut tereksitasi atau keluar, ya kan? Nah, kecepatan yang awalnya tadi 0, jadi kecepatannya tertentu si logamnya itu. Si elektronnya itu. Oke? Nah, nanti kalau tinggal dimasukkan ke persamaan, saya nggak usah terlalu jauh ya untuk menurunkan rumus ya. Kita yang langsung-langsungnya aja gimana ya. Nah, ternyata nanti didapatlah momentum pada sumbu X-nya itu rumusnya ini, sedangkan konservasi momentum pada sumbu Y-nya ini. Ini seperti kok, jangan terlalu bingung ya. Ini penurunan rumusnya itu cukup panjang, dan sebenarnya konsepnya mirip dengan fisika klasik, menurunkan momentum pada sumbu X dan sumbu Y. Saya akan langsung lanjut aja. Nah, foton ternyata memiliki momentum, dan ini lanjutannya tadi tentang hukum pergeseran Compton. Nah, ini pergeseran Compton, rumusnya tinggal yang ini. H dan mc adalah panjang gelombang Compton yang bergantung pada 1/m dari hamburan partikel. Ya, saya langsung pada poin-poin pentingnya. Penurunan rumusnya itu saya tidak terlalu tekankan. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, ya kan, apalagi yang OSN itu, ya nggak apa-apa. Ini wajib diketahui. Ya, nanti biar hemat waktu aja kita ya. Kemudian, nah ini cahaya juga selain sebagai selain menunjukkan sifat sebagai momentum ya, itu juga sebagai gelombang probabilistik. Kalau cahaya sebagai momentum kan berarti partikel ya. Nah, sekarang cahaya sebagai gelombang probabilistik, berarti itu sebagai gelombang. Bagaimana bisa cahaya dapat berperilaku sebagai gelombang dan partikel? Nah, kalau partikel sebagai fotonnya, nah mekanismenya seperti ini. Awalnya kita menembakkan foton menuju celah ganda, yang ini. Ternyata pada layar terbentuk pola interferensi dengan intensitas yang ini. Ini rumus intensitas ya. Pola intensitas pada layar dapat menunjukkan probabilistik atau kemungkinan untuk menemukan foton. Intensitas tertinggi adalah kemungkinan terbesar untuk menemukan foton yang sebanding dengan E². Jadi ya di sini kayak intensitas tertinggi itu kayak pola terang gelapnya gitu ya. Cahaya tidak hanya gelombang elektromagnetik, tetapi cahaya juga merupakan fungsi kemungkinan probabilistik untuk menemukan foton. Gitu. Jadi ini membuktikan bahwa cahaya juga bisa dipandang sebagai suatu foton atau suatu partikel. Nah, sedikit lagi, cahaya sebagai gelombang, versi 1 foton. Sebuah foton ditembakkan 1 kali tiap waktu. Nah, percobaan pertama dilakukan oleh si Tyler pada tahun 1909. Indonesia belum merdeka. Kita masih makan singkong di sini ya, tapi orang zaman dahulu sudah sampai di sini. Ya, Fen ya? Mama Bapak dulu udah lahir, Fen? Mama Papa dulu udah lahir, Feni? Belum. Belum. Mama Papa saya juga belum lahir, belum ketemu juga, ya. Nah, ini hasil percobaannya. Tapi kalian pernah nggak kepikiran Indonesia 1945 masih pakai bambu runcing, mereka itu udah sampai di sini gitu loh. Otak pemikiran mereka gitu ya. Nah, hasil percobaan menunjukkan yang pertama adalah kita tidak dapat memprediksi di mana posisi foton pada layer, ya. Tapi kalau misalnya pada gelombang ya kan prinsip teori dari si Thomas Young dan juga Huygens, dia bisa memprediksikan di daerah mana layernya pola terang gelapnya kan, karena di situ cahaya sebagai gelombang yang kontinu ya. Kalau cahaya sebagai gelombang dia kontinu, tapi kalau cahaya sebagai partikel dia itu diskrit. Nah, tapi ada kelemahannya yang tadi kita tidak bisa prediksi. Oke. Kalau cahaya sebagai gelombang itu bisa diprediksi. Kemudian
kecuali kita dapat menempatkan detektor pada celah yang mengubah percobaan dan hasilnya kita tidak dan hasilnya kita tidak bisa mengatakan celah mana yang dilewati oleh foton. Yang ketiga, kita dapat memperkirakan probabilitas foton sebagai bagian layer yang berbeda atau pola probabilitas ini hanya dua pola interferensi pada celah. Kesimpulannya seperti apa? Gelombang yang bergerak dari sumber ke layar adalah gelombang probabilitas yang menghasilkan pola probabilitas tepi atau probabilitas finger. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke. Di sini ada yang terakhir dari cahaya sebagai gelombang probabilistik. Di sini dia kasih sinar masuk, ya kan? Sinar masuk incident light, ya kan? Kemudian di sini dikasih cermin. Oke. Dikasih cermin, kemudian di sini juga dikasih cermin dan terbentuk namanya juga pantulan, kan? Oke, di sini ada di sini namanya a single molecule. Nah, ini juga kesimpulannya adalah ternyata foton dipancarkan dari arah yang hampir berlawanan dan hal ini menunjukkan bahwa foton bukanlah suatu paket kecil dari gelombang karena dapat dipisahkan. Jadi si wide angle percobaan dari si Lie Beals ini menunjukkan bahwa foton itu bukanlah paket terkecil, ya. Nah, ini dia yang kesimpulan terakhir. Kesimpulan dari ketiga percobaan yang telah dilakukan adalah cahaya dihasilkan dari sumber sebagai foton, cahaya diserap detektor sebagai foton, dan yang terakhir cahaya bergerak antara sumber dan detektor sebagai gelombang probabilistik. Nah, ini yang terakhir dari hukum percobaan de Broglie. Pertanyaannya, jika gelombang elektromagnetik atau cahaya dapat berperilaku sebagai foton atau partikel, apakah sebaliknya partikel dapat berperilaku sebagai gelombang? Jawabannya bisa. Dan ini dibuktikan sama si de Broglie. Dia kasih eksperimen, ya kan? Di sini ada sinar X masuk melalui suatu celah, kemudian di sini dibuat dia suatu layar, ya kan? Ternyata kalau layarnya itu, kalau misalnya celahnya itu tidak kecil ya, dia bentuknya circular diffraction rings, ya kan? Tapi kalau misalnya itu dalam bentuk sheet, ya kan? Ketika dikasih celah, dia membentuk pola-pola seperti ini, ya kan? Nah, memang ini titik-titik. Tapi ternyata kan pola terang gelapnya itu seperti gelombang. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata bisa berbentuk irreversible. Cahaya itu melalui eksperimen si Albert Einstein dan Max Planck itu bisa sebagai partikel, tapi si de Broglie ini menuntaskan. Jadi bisa juga loh dengan hal yang sama cahaya sebagai gelombang. Buktinya ini titik-titik, tapi kalau diambil secara sudut pandangnya agak lebih luas, ini membentuk pola terang gelap seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ayo, silahkan. Kita break dulu ya, 5 menit ya. Oke. Kalau ada soal silahkan. Biar kita bahas sama-sama.
Halo semua? Halo? Halo Halo, Bu. semua? Iya, Bu. Eh, berhubung materi kita sudah selesai, saya barusan itu udah buat 2 soal. Jadi saya share semua soalnya di sini di kuis. Saya akan ambil poin 5 orang teratas yang paling cepat. Jadi kita bisa mulai dari... Udah semua di sini? Halo semua? Biar kita mulai soalnya. Halo semua? Halo, sudah kembalikah di sini semuanya? Sudah, Bu. Coba Sudah, Bu. saya share juga di kuliah ya. Oke. Silahkan, coba saya mulai ya. Kalau udah saya mulai. Oke. Kalau udah semua, biar saya mulai nih. Udah semua di sini? Ayo, kasih respon. Halo, Marco sudah di sini? Sudah, Bu. Oke. Kalau gitu saya mulai soalnya. Start ya. Oke, 3. Oke, tunggu. Waktunya saya bikin masih sangat singkat. Saya edit dulu sebentar ya. Waktunya nggak mungkin 30 detik. Saya buat 2 menit saja. Ini juga 2 menit. Save. 2 menit, 2 menit. Coba klik ini. Passcode-nya ini. Oke, silahkan. Silahkan diklik passcode-nya ini. Saya sudah mulai. Join dulu semua, ayo. Ada? Udah join semua? Tolong join semua di sini. Sesuai yang saya kirim di fitur chat. Sudah? Saya lihat di sini belum ada yang join. Oke, sudah ada Kevra Tampu Bolon. Ayo join. Oke, Ivana, Jimmy, oke. Ayo join dulu. Mila sudah. Sudah. Silakan ya. Nanti ini 5 orang ini aja nanti. Saya mulai sekarang ya. Oke. Oke. Daniel sudah, Yobel sudah, Christian sudah. Nicola sudah. Alfi sudah. Oke. Sebentar, Bu. Di saya masih belum bisa. Siapa namanya? Graciela. Dicoba dulu Graciela. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Izin, Bu. Passwordnya apa ya, Bu? Ini 044743 yang saya kirim di fitur chat. Oh, baik. Iya. Sudah bisa saya masuk? Kevin sudah masuk?
Jevanya sudah. Saya mulai ya. Graciela sudah? Graciela sudah? Sudah ada nama saya, Bu. Di Tapi di sini sini kayaknya sudah, Bu. di sini nggak nampak sih karena sudah banyak. Hmm. Paula Satria sudah. Oke, saya mulai ya. Saya start ya. Yang belum Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Saya agak ngeliat, Bu. Joni sudah. Tiga teratas saya kasih poin 2. 4 dan 5 saya kasih poin 1. Jadi ini cepat-cepatan ya. Satu soal itu 2 menit. Open book. Oke. Baik, Bu. Oke. Saya mulai. Udah ya? Dion Ayub sudah. Saya start. Oke. Silakan dikerjakan. Eve dan Anita sudah selesai ya? Cepat sekali Eve. Oke. Peter Putri sudah menyusul. Oke. Ivana sudah. Halo Pak. Halo, selamat pagi Pak. Iya Pak. Oh, yang alamat yang Bapak kirim itu ya? Oh, iya. Oh, saya cek dulu sebentar ya Pak ya. Sebentar Pak. Pak, boleh saya infokan jam 10 tepat? Boleh nggak Pak? Soalnya saya ada kelas sampai jam 10 pas. Jam 10. Oh iya, jam 11 di situ Pak. Iya. Maaf ya Pak ya, 20 menit lagi kok Pak ya. Terima kasih Pak. Iya.
Kita tunggu ya 7 orang lagi ya. Oke, sudah semua ya? Halo, suara saya terdengar dengan baik? Halo, semua? Terdengar, Bu. Oke, ini ada 37 peserta yang mengikuti. Nggak mungkin saya email. Oke. Coba saya screenshot ya.
So, kalau gini kan full report coba ya. Oke. Bisa kelihatan nggak podiumnya? Bisa kelihatan nggak? Aduh, hilang. Sebentar. Physical model. Saya lihat. Nah, ini ya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang teratas saja ya. Saya kasih tunjuk sama kalian. Atau gini, saya share screen aja. Udah kelihatan? Udah kelihatan? Sudah, Bu. Jadi yang dapat 2 poin itu si Elgrini, Feni, sama si Eve. Nah, Rizky, Graciela dan Rizky dan Graciela itu dapat poin 1. Ya. Cuman saya ini berapa orang ya? Kita bahas sama-sama ya. Oke, kalian udah lihat? Oh, saya belum edit ya. Oke, udah lihat ya skornya ya? Ya, Christopher. Ya, Bu. Oke, kita bahas sekarang, masih ada waktu 15 menit. Saya stop share. Kita kembali ke soal. Soalnya tadi saya langsung buat di situ dulu. Oke. Tadi masih ada yang ingat soalnya nggak? Tadi masih ada yang ingat soalnya nggak? Ada, Bu. Oke. Jadi kita bahas yang pertama. Warna putih aja deh ya, lebih bagus. Soal pertama, oke? Nah, di sini dikasih tahu kan, jika sinar ungu dengan frekuensi, berarti frekuensi ungu kan? Saya bikin di sini, frekuensi ungu sama dengan 10⁻16 Hz. Ya kan? Kemudian dijatuhkan pada permukaan yang logam dengan energi ambang itu sebesar 2/3 kali kuanta energi sinar ungu. Berarti di sini dia energi ambangnya itu saya bikin di sini E0 sama dengan 2/3 energi awal lah saya katakan ya. Sudah. Saya bikin di sini 2/3 atau gimana? 2/3-nya aja. Oke. Selanjutnya yang ditanya itu adalah ketetapan Planck sudah dikasih tahu bahwa H sama dengan 6,6 kali 10⁻⁻34. Yang ditanya itu adalah berapa energi kinetiknya. Benar? Nah, jawabannya atau penyelesaiannya. Oke. Nah, kita kan udah ada dikasih tahu rumus bahwa ini saya bikin. Kalau umumnya energi itu sama dengan H dikali F.
besar ketetapan Planck dikali dengan frekuensinya. Itu menghasilkan suatu nilai energi. Oke. Nah, ini kan nilai rumus secara umum. Tapi kalau misalnya memenuhi hukum kekekalan energi, sudah, itu bisa kita tuliskan menjadi rumusnya kayak seperti ini. HF sama dengan HF0 ditambah dengan EK. Nah, HF0 itu berarti nilai awalnya, nilai energi awalnya. Gitu, initialization-nya. Ini adalah energi kinetik. Ini berarti energi akhirnya. Atau ini sama dengan ini ya, atau sama dengan H, sama dengan E0 ditambah EK. Bisa sampai di sini? Oke, nah selanjutnya kita tinggal masukkan. Nah kan udah dikasih tahu di soal bahwa energi ambang. Ini saya bikin gini, energi ambang. Ini semua ya, bukan frekuensi ambang. Kalau satu saja frekuensi ambang, tapi kalau semua itu energi ambang. Ya, ini semua kan N0 sama dengan HF0. Ya. Nah, katanya kan di soal udah dikasih tahu tuh ya, kalau energi ambangnya itu 2/3. Berarti saya bisa bikin di sini 2/3 HF-nya. Itu adalah energi ambang. Ini HF saja kita bikin. 2/3-nya. Kan? Ditambah EK. Nah, kalau misalnya 2/3-nya, oke, berarti supaya menjadi 1, ini sama dengan berapa? Oke, nggak usah. Iya, atau kita gini aja. Kalau begitu nilai kan ditanya EK kan? EK sama dengan apa? HF dikurang 2/3 HF kan? Nah, ini kan sama saja dengan 3/3 kan? Benar? 3 dikurang 2, 1/3 HF. Sampai di sini bisa? Sampai di sini bisa semua? Oke. Ini 3/3 karena 1. Ya, 1. 3 bagi 3, 1. Ini kan HF dikurang 2/3 ya. Udah kita tinggal masukkan. Hanya berapa? 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 dikali frekuensinya berapa? Nah, ungu. Kalau nanti soal dia merah, berarti beda lagi frekuensinya. Ini syukur dikasih tahu dia berapa nilai frekuensinya. Berarti 10 pangkat 16. Nah, kita tinggal bagi, ya kan? 3, ini berarti 2,2 kan? 34 dikurang negatif 34 ditambah 16. Atau 34 dikurang 16 sama dengan berapa? 10 pangkat minus 18. Satuannya adalah joule. Nah, ini dia untuk solusi nomor 1. Oke. Nah, untuk soal nomor 2. Oke. Nah, di soal kita pakai dengan menggunakan rumus de Broglie. Nah, de Broglie tadi kan ada kan di soal. Oh, salah. Ngapain saya answer ya? Kan di sini juga deh. Nah, kalau de Broglie kan ini ya. Ini kan rumus de Broglie. Ya kan? Jadi kita pakai rumus yang itu. Nah, soalnya pertanyaannya apa? Ya kan? Diketahui laju cahaya itu C. Itu diingat ya, semua 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ya. Kemudian dengan tetapan Planck itu sudah diketahui 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 joule second. Kemudian ditanya, maka foton yang panjang gelombangnya 100 Armstrong memiliki momentum berapa? Panjang gelombang 100 Armstrong. 100 Armstrong sama dengan 100 dikali 10 pangkat minus 10 meter. Jadi 1 Armstrong sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Ditanya adalah momentumnya. Ya kan? Jadi penyelesaian. Oke, kita menggunakan rumus de Broglie yang tadi. Yang ini. Lambda sama dengan H per P. Kenapa pakai P? Karena di sini kita ngomongin momentum kan? Jadi kita bikin di sini lambda sama dengan H per P. Nah, rumus dari momentum ini apa? Seperti biasa di mekanika klasik, H sama dengan M dikali F. Bisa? Sampai di sini? Bisa sampai di sini? Nah, kalau begitu, sekarang kita mau mencari dia momentumnya. Sama dengan H per lambda. Benar sampai di sini?
Nah, kita tinggal masukkan nilainya. 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34 Joule second. Dibagi dengan panjang gelombangnya berapa? Diminta berarti 100 kan? 100 dikali 10 pangkat minus 10. Nah, coba kita bagikan. Ini berarti 6,6 dikali 10 minus 34 dibagi 10 minus 7 kan? Berarti ini naik ke atas kan? Negatif 34 ditambah 7. 6,6 dikali 10 pangkat negatif 2. 26 atau 28? Ini salah ya. Ini bukan 7 kan? Ini 8 kan? Iya. Iya, Bu, 28. Ya, berarti ini sama dengan berapa? 2. Ini satuannya kilogram meter second kuadrat. Nah, ini kan ditanya momentum. Ya kan, MV atau MV ini kan sama dengan P, dapatlah ini. Tapi kalau ditanya berapa masanya, kita bisa jawab. Kalau misalnya ditanya berapa masanya, misal ditanya masanya, oke, maka kita bisa pakai rumus yang P sama dengan M kali V. Sudah, M-nya itu sama dengan P dibagi dengan F. Ya kan? P-nya itu berapa? Yang ini 6,6 dikali 10 pangkat negatif 26 kilogram meter second kuadrat. Benar? Nah, V-nya yang mana? Kecepatan cahaya. Ya enggak? Ya kan? 6,6 dikali 10 pangkat negatif 26 kilogram meter second kuadrat per 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, dapatlah nanti ini minus 1 ya, bukan minus kuadrat, minus 1 ya. Minus 1, ini minus 1. Ini minus 1. Dapatlah nanti berapa kecepatannya. Kira-kira ini berapa? 2,2 ya? 2,2 ya kan? 6,6 dibagi 3. Ya kan? Negatif 26 dikurang 8. 32. 10 pangkat negatif 32. Benar nggak? 34, sorry. 34. 34, Bu. 34 kilogram. Kecil sekali kan? Bayangkanlah. 1 kilo kamu bagi sampai segitu kecil. Nah, inilah dia massa satu buah foton. Apabila panjang gelombang dan panjang gelombangnya itu adalah 100 Armstrong. Gitu. Bisa? Kecil sekali kan? Makanya fisika modern itu membahas sesuatu hal yang mikroskopik. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Ada? Nggak ada. Saya rasa cukup juga kalau begitu perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa kalian mau kuis minggu depan ya? Kalian mau kuisnya itu di hari Selasa atau di hari Kamis? Kan 1 kali kuis sudah pernah kita lakukan kan? Saran saya hari Selasa, Bu. Iya. Saya juga saran hari Selasa supaya di hari Kamis kita bahas soal kuis dan soal-soal yang lain. Gitu. Cocok? Kalian rasa? Cocok, Bu. Cocok ya? Jadi kita hari Selasa tidak ada kuis, sorry. Tidak ada perkuliahan, kita akan kuis yang terakhir. Silahkan dipersiapkan diri. Nah, hari Kamisnya kita akan membahas itu semua. Jadi materi kita sudah tuntas semua ya. Oke. Terima kasih. Nanti saya akan share untuk nilai poin. Saya akui memang saya ada kesibukan yang banyak. Jadi saya belum, tapi percayalah nama kalian ada di sini. Saya akan recap. Ketika saya sudah recap, saya akan update minggu ini ya. Saya janji minggu ini saya akan update ke kalian. Jadi kalian bisa lihat nama-nama kalian udah berapa poinnya. Oke ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you all. Sehat-sehat semua ya. Saya izin end ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat ya, Bu. Iya, kalian juga ya.